materi kelompok 10 akan membahas asam basa garam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Otniel Delowo Utama Banua. Nama saya Anastasia Stefani Mandova. Nama saya Erniat Harifa. Nama saya Heni Oktaviani Waruwu. Nama saya Karet Nibwa. Demikian perkenalan kami. Selamat menyaksikan materi kami. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari asam basa dan garam. Yang pertama, pengertian dari asam. Asam adalah zat atau senyawa kimia yang meningkatkan konsentrasi ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Adapun beberapa contoh asam yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, dalam baterai aki, di mana dalam baterai aki terdapat yang dinamakan dengan asam sulfat atau H2SO4. Yang kedua, pada cuka, di mana pada cuka terdapat asam asetat CH2COOH. Seterusnya pada jeruk nipis, di mana pada jeruk nipis terdapat asam sitrat atau C6H8O7. Seterusnya pada semut. Pada semut terdapat yang dinamakan dengan asam format atau HCOOH. Dan yang terakhir yaitu pada lambung, di mana pada lambung terdapat asam klorida atau HCl. Saya akan membahas mengenai definisi dari asam. Di sini ada beberapa pandangan para ahli mengenai definisi asam ini, yaitu yang pertama menurut Arrhenius, di mana menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Dalam teori ini, ion hidrogen atau H+ adalah pembawa sifat asam. Yang kedua menurut Bronsted-Lowry, di mana asam adalah pemberi donor atau proton. Dalam teori ini, asam adalah zat yang cenderung menurunkan ion H+. Yang ketiga menurut Lewis, di mana asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron dari zat lain. Selanjutnya yaitu definisi mengenai basa. Definisi mengenai basa ini juga terdiri dari beberapa pandangan para ahli, yaitu yang pertama menurut Arrhenius, di mana basa adalah suatu zat yang menurunkan konsentrasi H+ ketika dilarutkan dalam air. Dalam teori ini, ion hidroksida negatif menjadi pembawa sifat basa. Yang kedua, menurut Bronsted-Lowry, di mana basa adalah penerima atau akseptor proton. Dalam teori ini, basa adalah zat yang cenderung menerima ion H+ dari zat lain. Yang ketiga, menurut Lewis, di mana basa adalah zat yang memiliki pasangan elektron bebas dan mampu mendonorkannya ke zat lain. Basa dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama contohnya dalam obat mah, di mana terdapat basa aluminium hidroksida atau AiOH3. Seterusnya pada deodoran, di mana pada deodoran ini terdapat basa yang disebut dengan magnesium hidroksida atau MgOH2. Seterusnya pada sabun, di mana pada sabun terdapat basa kalsium hidroksida atau CaOH2. Seterusnya pada kapur sirih, di mana pada kapur sirih terdapat basa natrium hidroksida atau NaOH. Seterusnya kita akan membahas mengenai garam. Garam adalah hasil perpaduan reaksi asam dan basa, di mana asam menyumbangkan anion atau ion negatif dan basa akan menyumbangkan kation atau ion positif. Di sini kita dapat menemukan beberapa contoh garam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama seperti pada garam dapur, di mana terdapat garam natrium klorida atau NaCl. Seterusnya pada pupuk KNO3 atau kalium nitrat. Seterusnya pada cat tembok, di mana pada cat tembok terdapat garam kalsium karbonat atau CaCO3. Seterusnya pada pupuk, di mana pada pupuk terdapat amonium klorida atau NH4Cl. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai pengertian asam basa dan garam. Selanjutnya akan dilakukan oleh pemaparan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membahas tentang sifat fisika dan kimia dari asam. Nah, sifat pertama asam yaitu rasanya asam. Asam memiliki rasa yang khas dan tidak enak. Kedua, yaitu menghantarkan arus listrik. Nah,
asam dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ketiga, terasa seperti sengatan dan perih. Nah, asam dapat menyebabkan rasa perih dan sengatan jika terkena kulit. Nah, selanjutnya keempat yaitu pH di bawah 7. Asam memiliki pH yang lebih rendah dari 7, menunjukkan tingkat keasaman yang tinggi. Kelima yaitu bersifat korosif. Asam dapat merusak atau mengkorosi bahan-bahan tertentu seperti besi. Terakhir, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, asam dapat mengubah kertas lakmus berwarna biru menjadi merah. Selanjutnya yaitu sifat kimia pada asam. Nah, pertama yaitu reaksi pelarutan pada air. Jadi, asam terurai menjadi kation H+ dan anionnya. Contohnya yaitu H2CO4 menjadi H+ tambah SO24. Nah, kedua yaitu asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air, yaitu H2SO4 plus NaOH menjadi Na2SO4 tambah H2O. Terakhir, asam mudah bereaksi dengan logam, menghasilkan gas hidrogen dan garam. H2SO4 tambah Na menjadi Na2SO4 tambah H2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi kami dengan judul sifat fisika kimia basa. Nah, sifat fisika terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama rasanya pahit, yang kedua menghantarkan arus listrik, dan yang ketiga pH lebih dari 7, yang keempat licin, dan yang kelima mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Nah, basa bisa memiliki reaksi atau sifat kimia sebagai berikut. Yang pertama, reaksi pelarutan pada air. Asam terurai menjadi kation OH dan kationnya. Contoh, NaOH, Na plus dan OH negatif. Dan yang kedua, basa bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. H2SO4 ditambah NaOH, Na2SO4 ditambah H2O. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, saya Ernada Reva. Di sini saya akan membahas mengenai sifat-sifat garam. Nah, teman-teman, sifat-sifat garam ini ada sebanyak 7. Yang pertama, umumnya berbentuk padatan pada suhu ruang 25%. Namun, ada juga yang berwujud cair yang disebut cairan ionik. Nah, cairan ionik ini teman-teman artinya suatu keadaan di mana garam ini berubah menjadi cairan yang mengandung ion-ion bebas dan tentunya tidak berbentuk padatan. Nah, sifat garam yang kedua yaitu umumnya transparan dan jernih dan juga ada juga yang berwarna. Contohnya warna kuning, warna orange, warna merah, warna ungu muda, warna biru, dan juga warna hijau. Nah, sifat garam yang ketiga teman-teman yaitu garam ini ada mempunyai rasa asin, ada mempunyai rasa manis, ada mempunyai rasa asam, ada juga mempunyai rasa pahit dan juga mempunyai rasa gurih. Nah, sifat garam yang keempat yaitu memiliki pH sama dengan 7. Sifat garam yang kelima yaitu garam ini dapat larut dalam air, namun juga teman-teman ada yang tidak bisa larut. Sifat garam yang keenam yaitu garam ini ada bersifat asam, basa, dan netral. Yang pertama, garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Yang kedua, garam terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Yang ketiga, garam terbentuk dari asam kuat dan juga basa kuat. Nah, sifat garam yang terakhir atau sifat garam yang ketujuh adalah secara umum dulu teman-teman, garam ini tidak dapat terbakar atau
tidak terbakar. Atau juga garam ini ada yang bersifat higroskopis, yang dimana higroskopis ini yaitu mampu menyerap air. Nah, mampu menyerap air artinya teman-teman itu garam mampu untuk menyerap kelembapan dari udara, mengubah tekstur lembut atau basah, mampu menyerap atau mampu meningkatkan berat. Nah, di sini teman-teman contoh dari garam yang bersifat higroskopis, yaitu contohnya saja yaitu garam dapur, kalsium klorida, kalium nitrat, tembaga 2 sulfat. Nah, demikian saja teman-teman pemaparan dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana percobaan atau uji coba pengujian asam basa dan garam dengan indikator buatan. Yang pertama yaitu pengujian asam basa dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus adalah alat sederhana untuk efektif untuk menguji sifat asam atau basa suatu larutan. Kertas ini terbuat dari kertas yang telah dilapisi dengan zat warna alami yang sensitif terhadap perubahan pH. Jenis-jenis kertas lakmus ada 2, yaitu yang pertama kertas lakmus merah, yaitu berubah menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basah. Yang kedua, kertas lakmus biru, berubah menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Cara menggunakan kertas lakmus yaitu yang pertama, siapkan kertas lakmus. Pisahkan kertas lakmus merah dan biru. Yang kedua, celupkan kertas lakmus. Celupkan ujung kertas lakmus ke dalam larutan yang ingin diuji. Yang ketiga, amati perubahan warna. Tunggu beberapa saat lalu amati perubahan warna yang terjadi. Interpretasi hasil. Larutan asam kertas lakmus biru berubah menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah tidak berubah warna. Larutan basah kertas lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak berubah warna. Jika di larutan netral, kedua jenis kertas lakmus tidak mengalami perubahan warna. Ada beberapa contoh yang bisa kita ikutkan, yaitu jika kamu mencelupkan kertas lakmus biru ke dalam air jeruk nipis dan kertas lakmus merah berubah menjadi merah, maka air jeruk nipis bisa bersifat asam. Jika kamu mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan sabun dan kertas lakmus berubah menjadi biru, maka larutan sabun bersifat basah. Kenapa kertas lakmus berubah warna? Ada beberapa alasan, yaitu perubahan warna kertas lakmus disebabkan oleh interaksi antara ion hidrogen H+ atau ion hidroksida OH dominan, namun larutan dengan zat warna pada kertas lakmus. Nah, yang kedua itu pengujian asam basa dan garam menggunakan kertas indikator universal dan pH meter. Yang pertama, kertas indikator universal. Cara penggunaannya yaitu celupkan kertas indikator ke dalam larutan yang akan diuji. Tunggu beberapa saat hingga kertas berubah warna. Interpretasi hasilnya itu bandingkan warna kertas dengan skala pH yang biasanya tertera pada kemasan. Warna yang berbeda menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan yang berbeda. Kandungan dari kertas indikator universal ini yaitu sederhana, mudah digunakan, dan portable. Kekurangan dari kertas indikator universal ini hasil kurang presisi dibandingkan pH meter, rentang pH yang terukur terbatas. Yang kedua, pH meter. Cara penggunaannya yaitu celupkan elektroda pH meter ke dalam larutan yang akan diuji. Pastikan elektroda terendam sempurna dan larutan teraduk rata. Baca nilai pH yang tertera pada layar pH meter. Keuntungannya yaitu hasil sangat akurat, rentang pH yang terukur luas. Kekurangannya perawatan lebih rumit, harganya lebih mahal, dan tidak portable. Kertas indikator universal cocok untuk pengujian cepat di lapangan atau saat tidak membutuhkan hasil yang sangat akurat. pH meter ini cocok untuk pengujian di laboratorium yang membutuhkan hasil yang sangat akurat atau pengukuran pH secara kontinu. Nah, ada tips tambahan dalam pH meter yaitu 1. Kalibrasi. Sebelum digunakan, pH meter harus dikalibrasi menggunakan larutan buffer dengan pH yang diketahui.
Yang kedua, suhu. Suhu larutan dapat mempengaruhi nilai pH yang terukur. Pastikan suhu larutan stabil sebelum melakukan pengukuran. Yang ketiga, gangguan. Hindari kontaminasi larutan dengan zat yang lain yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang pertama, tanaman kubis merah. Warna asli dari tanaman ini yaitu warna ungu. Ya, jadi jika dilarutkan dalam cairan asam itu akan berubah menjadi warna merah muda. Dan jika kubis merah tadi dilarutkan dalam larutan basah, itu akan berubah warna hijau. Yang kedua, tanaman bunga sepatu. Warna asli tanaman bunga sepatu ini yaitu merah tua. Jika dilarutkan dalam larutan asam akan berubah menjadi warna merah. Dan jika dilarutkan dalam cairan basah itu akan berubah menjadi warna kuning. Dan yang ketiga yaitu tanaman bunga mawar. Tanaman bunga mawar ini memiliki warna merah muda. Dan jika tanaman ini dilarutkan dalam cairan asam akan berubah menjadi merah muda. Dan jika dilarutkan dalam larutan basah itu akan berubah menjadi warna hijau. Jadi sekian penjelasan saya, terima kasih. Demikian hasil pemaparan materi kami. Sekian, terima kasih. Bye.